Nah, di video kali ini teman-teman, jadi kita langsung aja ya tanpa basa-basi. Karena kemarin Bitcoin itu nyentuh ya, Bitcoin itu nyentuh 98 US dollar per koinnya. Atau ada penurunan dari high-nya, teman-teman, itu sekitar hampir 13%. Nah, di sini teman-teman semuanya, gue akan coba update pergerakan next move harga Bitcoin. Dan gue juga udah lumayan research dari segi teknikalnya, dan gue akan coba jelasin juga dari segi geopolitikalnya. Kenapa sih Bitcoin ini ada potensial seperti A, B, dan C. Nah di sini gue akan coba analisa dan update ya pergerakan harganya Bitcoin itu bakal kemana. Nah sebelumnya teman-teman, gue ini udah pernah bahas Bitcoin itu di grup Telegram gue, mau di VIP ataupun di public ya. Kalian bisa cek ya di sini. Nah ini kalian bisa cek BTC ya. Nah kalian juga untuk yang belum masuk grup Telegram gue, silahkan langsung aja masuk. Nah kemarin itu gue udah update Bitcoin karena gue udah nge-store juga. Nah ini gue update-nya itu di tanggal segini ya teman-teman. Nah di tanggal sekitar 14.06.2025, tanggal 14 ya, tanggal 14 Jun ya teman-teman. Sekarang tuh ya Jun. Nah kemarin itu gue udah lihat ya potensial Bitcoin itu ada double top ya teman-teman di atas ini, dan Bitcoin ini masih di 104.000 dan target gua pertama itu di 98.000 untuk Bitcoin. Nah kalian bisa cek, dan di sini gue udah jelasinnya juga secara lengkap. Ini dari Bloomberg Terminal di VIP-nya, dan gue juga ngasih beberapa analisa geopolitikalnya ini bakal kemana dan lain sebagainya. Nah kalian bisa cek juga di sini ada beberapa siklus Bitcoin vs Treasury yield-nya. Di sini gue udah jelasin secara lengkap. Nah teman-teman, yang akan gue jelasin di sini next move-nya Bitcoin itu kemana. Nah, kalau misal kalian lihat ya di sini, kalian cek ini. Nah Bitcoin itu sudah masuk ke target kita ya, sekitar 98 ribuan. Nah ini udah masuk lah ke intinya, ini udah masuk ke area target kita 98 ribuan. Nah di sini mungkin gua akan coba jelasin ke kalian next move pergerakan harganya Bitcoin itu bakal kemana. Nah yang pertama kita akan coba update mungkin dari segi geopolitikalnya atau dari segi Iran vs Israelnya. Nah dari segi Iran vs Israelnya teman-teman, ini sangat-sangat khawatir karena gini, bila World 3 ini terjadi atau WW3 ini terjadi, World War 3 ini terjadi teman-teman, ada beberapa potensial untuk market dan beberapa potensial juga, bukan potensial sih, ada beberapa krisis pastinya untuk ekonomi mau lokal ataupun global. Yang pertama, ketika orang-orang ini perang ya teman-teman, ini gua akan analoginya, ketika perang orang-orang itu akan memilih aset investasi. People itu akan lebih memilih aset investasi yang ini ya teman, aset investasi yang low risk atau safe haven, low risk. Nah, atau safe haven ya teman-teman. Jadi orang-orang ini akan memilih aset investasi yang low risk atau safe haven. Nah, kenapa orang-orang ini memilih aset investasi yang low risk atau safe haven? Karena ketika perang, kestabilitasannya atau pasar itu anomali teman-teman. Mereka itu nggak tahu mau kemana, atau mereka tuh lebih baik pegang cash teman-teman daripada mereka ini bermain di aset yang berspekulasi tinggi seperti Bitcoin, seperti forex dan lain sebagainya, atau seperti saham. Makanya ketika kemarin saham, Bitcoin itu pada anjlok. Yang naik itu gold, karena ya people itu cenderung ketakutan teman-teman untuk masuk ke aset yang beresiko tinggi. Makanya mereka switching dari aset yang beresiko tinggi ke aset yang safe haven, yaitu tadi gold, terus ya tuh deposito dan lain sebagainya. Mereka masukin uang mereka, atau mereka pegang cash, mereka masukin uang mereka ke aset investasi yang lebih aman daripada mereka beli aset investasi yang rise. Makanya kemarin aset investasi yang high risk seperti saham dan Bitcoin atau kripto lainnya itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah di sini gue akan coba langsung aja jelasin ke kalian on segi technical analisa next move-nya pergerakan harga Bitcoin itu bakal kemana. Nah yang pertama teman-teman, kalau misal kita cek ya dari daily time frame-nya sendiri di sini,
kalian bisa cek ya di sini tuh Bitcoin membentuk sebuah double top ya. Nah, kalian bisa cek ini Bitcoin itu membentuk sebuah double top. Nah, ketika double top ini terjadi, kalian bisa cek ya, ini tuh sudah terjadi sebenarnya. Ini tuh double top ini tuh sudah terjadi karena apa? Karena Bitcoin sendiri dia ini membentuk lower low yang baru. Nah, ini udah ada dua konfirmasi untuk Bitcoin akan terjadinya reversal. Yang pertama itu Bitcoin membentuk lower low yang baru yang ada di sini, dan juga double topnya itu terkonfirmasi reversal atau terkonfirmasi ya teman-teman. Ketika double top dan ada beberapa konfirmasi lainnya, kemungkinan besar Bitcoin ini bakal melanjutkan arah harga sebenarnya, yaitu ya penurunan gitu, karena karena dari segi technical on wise-nya itu sudah terjadi ya teman-teman, atau sudah terkonfirmasi. Nah, ketika hal ini sudah terkonfirmasi, kalian bisa cek aja di sini, kita bisa lihat supply-nya dia. Bitcoin supply areanya teman-teman ada di area sekitar sini. Nah, ini ada di area sekitar 103.600 ya teman-teman untuk nextnya Bitcoin melakukan dia retest. Nah, menurut gua pribadi dari segi daily-nya sendiri, Bitcoin mungkin akan retachment ke area supply. Baru kita lihat apakah di area supply itu ada rejection-nya dan juga ada reversalnya. Kalau ada, kita bisa sorting position untuk melakukan entry. Nah, ketika ini terjadi teman-teman, kalau misal kalian lihat supportnya juga dia sudah berhasil di break ya. Ini sudah berhasil di break, dan lower low dia juga membuat low yang baru. Dan coba kita masuk ke time frame yang lebih kecil. Nah, di time frame yang lebih kecilnya sendiri teman-teman semuanya, Bitcoin ini ada dua supply ya. Jadi kan ini tuh area supply daily-nya, dan di time frame 4 hanya ini ada order block teman-teman. Nah, ini ada order block di angka atau di area sekitar 105 ribuan, dan juga Bitcoin ini ada area supply ya. Kalian bisa cek ya, ini area supply di 4 hanya ini tuh udah masuk ke zona supply sekitar 102 ribuan. Nah, ini tuh ada dua area supply yang kalian bisa pantau Bitcoin. Kalau misalnya area supply yang sekarang ini jebol, kemungkinan besar next move Bitcoin ini bakal masuk ke area 106.000 US dollar per koinnya. Tapi kalau misalnya dalam segi market structure-nya dan kita masuk ke time frame yang lebih kecilnya lagi teman-teman, di sini kalian bisa cek ya, ini kan low dan ini low dan ini low lagi. Dia sudah membentuk lower low yang baru, dan supply yang ini tuh bisa aja potensial untuk Bitcoin melakukan reaksi penurunan teman-teman. Nah, kalian bisa tungguin aja di saat ini juga Bitcoin reaksinya gimana terhadap supply yang ada di sini teman-teman. Kalau misalnya dia ada reversal, kita bisa melakukan sorting position. Dan kita akan coba masuk ke RSI atau pakai stokastik. Kita coba masuk ke RSI ya mungkin ya. Nah, di indikator RSI-nya sendiri teman-teman, dengan periode RSI like-nya 10, Bitcoin ini sekarang udah mau memasuki area oversold-nya. Kalau misal kalian lihat ya, Bitcoin ini sudah mau memasuki area oversold-nya. Nah, di sini udah ada tanda bahwa ketika Bitcoin masuk ke area oversold-nya, ini akan ada potensial besar untuk Bitcoin sendiri dia melakukan reversal ya. Nah, di sini dari segi technical analisanya kalian udah mengerti ya bahwa next move Bitcoin ini masih bakal terus penurunan. Dan menurut gua untuk target panjangnya Bitcoin ini, yang pertama ini bakal turun lagi mungkin sampai ke area demand terlebih dahulu di area 95, mungkin 9 ini ya, di area bawahnya ya yang lebih fresh ya. Ini juga fresh sih, ini juga lebih fresh di area 97 ya. Jadi next move-nya Bitcoin ini bakal masuk ke area 97 pas, dan juga dari area 95 ya. Nah, dari area 95. Jadi kemungkinan besar harga Bitcoin untuk next targetnya sendiri jangka pendeknya itu di 97 dan juga 95, karena ketegangan geopolitikal global saat ini ketidakpastiannya itu banyak teman-teman. Ketidakpastiannya itu banyak, makanya menurut gua pribadi kalian mending siapin cash aja. Kalian prepare dulu cash untuk bisa mengakumulasi Bitcoin di harga yang terbaik. Nah, dan untuk satu lagi dari segi on-chain analisnya, kalau misal kita lihat dari liquidation head map-nya Bitcoin teman-teman. Nah, head map-nya Bitcoin menurut gua dia bakal sweep dulu ya ke 103. Jadi ya sama seperti area sini, Bitcoin ini bakal masuk sweep ke area supply yang ada di atas, baru dia jebret. Jadi kemungkinan besar harga saat ini Bitcoin bakal sweep ke area 103 ribuan, terus dia bakal down sampai ke area-area ini.
area 98 ribuan sampai 95 ribuan. Kemungkinan dia akan sweep dulu dari liquidation head map 1 dailynya. Nah, jadi mungkin gitu aja ya teman-teman untuk next move harga Bitcoin. Jadi stay safe aja, kalian tungguin aja cash, prepare cash, karena berbahaya juga ya kalau misalnya kalian gak prepare cash saat ini. Jadi kalian takutnya aset kalian ke drawdown teman-teman. Jadi siapin aja cash dulu teman-teman untuk nyerok Bitcoin di harga yang terbaik. Jadi ya gitu aja teman-teman semuanya di video kali ini. Thank you so much yang udah nonton, and see you the next video.